Pakaian ihram bagi pria memakai dua helai kain yang tidak terjahit. Satu diselendangkan ke bahu dan satu disarungkan menutup pusar sampai dengan lutut. Pada waktu melakukan tawaf, disunatkan kain ihram digunakan dengan cara i'tiba, yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Ketika sholat, disunatkan diselendangkan ke atas kedua bahu hingga dada sehingga kedua pundaknya tertutup. Tidak boleh memakai baju, celana, atau kain biasa. Namun diperbolehkan untuk memakai ikat pinggang, jam tangan, dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Pakaian ihram bagi wanita memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh terkecuali muka dan kedua telapak tangan. Baju tersebut juga harus longgar agar tidak menampakkan lekuk tubuh. Jika keadaan memungkinkan, laksanakanlah sholat sunat ihram, niat dalam hati dan mengucapkan Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Atau labbaik Allahumma hajjan, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Setelah niat umrah dan selama dalam perjalanan menuju Mekah dianjurkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Selawat. Allahumma salli ala wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sesampai di Arafah, bersiaplah makan siang lebih awal, kemudian memperbaharui wudhu, dan ketika telah masuk waktu zuhur, sholat zuhur dan asar di jamak takdim dan di kasar. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, kemudian qamat, dilanjutkan sholat asar 2 rakaat yang telah sholat dilanjutkan khutbah Arafah. Setelah itu berdiamlah atau wukuf. Inilah puncak ibadah haji yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Wukuf juga salah satu rukun haji. Barang siapa berhaji namun tidak wukuf di Arafah yang waktunya mulai dari zuhur hingga terbenam matahari, maka hajinya tidak sah. Manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini untuk berdoa dan bertafakur. Menjelang maghrib ketika matahari akan terbenam, keluarlah dari tenda dan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan berdoalah. Malam di Muzdalifah, mabit. Ba'da maghrib, jamaah haji melakukan perjalanan menuju Muzdalifah dan sesampai di sana melakukan sholat maghrib dan isya jamaah takhir dan di kasar, yaitu sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat. Dikerjakan waktu isya, usahakan untuk sholat di Masjid Masyaril Haram. Yang dikerjakan di Muzdalifah adalah mabit atau bermalam atau beristirahat. Dan sebagian ada pula yang mencari batu kerikil yang akan digunakan melempar jumrah keesokan harinya.
Kemudian sholat subuh juga dilakukan di Muzdalifah. Setelah sholat dan berdoalah, perbanyaklah zikir, dan kemudian perjalanan menuju Mina. Melempar jumrah Akabah. Sesampai di Mina, istirahatlah sejenak, kemudian sarapan sambil melihat situasi di areal jumrah. Tanggal 10 Zulhijjah, yang dilempar hanya satu jumrah, yaitu jumrah Akabah. Jika memungkinkan, melontarlah sebelum zuhur. Bagi yang memiliki fisik sehat, melemparlah dengan tangan kanan. Dan dengan gaya melempar dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar di setiap melempar. Tahallul. Akhiri dengan tahallul yang ditandai dengan memotong rambut, ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram tidak lagi berlaku. Sore di Masjidil Haram, tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji. Jika tidak dilakukan, hajinya tidak sah dan tidak dapat digantikan dengan dam atau diwakilkan. Tawaflah seperti pertama kali umrah dengan memulai dari rukun Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah 7 putaran sempurna yang dilanjutkan dengan sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Kemudian minum air zam-zam. Juga tidak dianjurkan mencium Hajar Aswad. Sa'i. Setelah tawaf, berjalanlah menuju Bukit Safa untuk melakukan sa'i 7 putaran bolak-balik dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Sa'i juga merupakan salah satu rukun haji yang harus dilakukan.